Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fajar Subeki ingin mempresentasikan hasil suatu tugas, yaitu tugas ujian semester kewirausahaan 2, di mana di sini kita membuat suatu pitch deck ya. Di sini saya ambil kasusnya itu dalam jasanya itu warung IT, itu satu usaha atau jasa bergerak di teknologi informasi, itu dalam pembuatan suatu perangkat lunak atau aplikasi. Jadi di sini ada untuk isu yang diangkat atau kebutuhan pasar. Apa sih isu yang diangkat dari kebutuhan pasar tersebut? Jadi kayak latar belakangnya. Jadi yang pertama itu ada banyaknya pelaku usaha yang merupakan teknologi, kemudian ada efisiensi dalam menjalankan usaha yang diperlukan. Kemudian dari tersebut dapat diketahui contoh kasusnya, yaitu contohnya di sini. Ini merupakan seorang usaha yang bergerak bidang penerbitan barang. Setiap pemasukan barang dan customer baru dia input dalam sebuah buku manual. Suatu waktu buku tersebut hilang dan nanti masalah tersebut sangat menyulitkan. Karena data masalah di buku tersebut, oleh karena itu orang IT hadir memberikan solusi terbaik ya untuk Andi. Dengan itu menemukan suatu aplikasi pencatat dan kebukuan dalam koleksi digital sehingga data tersebut akan selalu zaman dan terjaga. Dan solusinya itu ada pembuatan aplikasi. Kemudian di sini ada juga solusi atau produk jasa. Jadi solusinya itu kayak pembuatan aplikasi dan juga survei kebutuhan klien. Di sini apa sih value proposition unik? Jadi value proposition ini kayak hal membedakan dengan usaha lainnya gitu yang sejenis gitu di pembuatan aplikasi. Di sini kayak ada branding aplikasi klien, gratis pay maintenance yang 1 bulan. Aplikasi apa jadi sumber pendapatan, diskon promosional ketika order 3 kali oleh klien, dan klien dengan order minimum 3 kali mendapatkan premium card, di mana premium card ini nantinya digunakan untuk melakukan order lagi dengan adanya benefit yang lebih ya kepada klien. Dan di sini contoh suatu produknya orang IT. Jadi itu bidang pendidikan, kesehatan, industri, transportasi, bisnis, e-commerce, dan hiburan. Ini contoh aplikasinya, jadi pembuatan aplikasi mobile ataupun website kayak e-commerce nanti yang bergerak misalnya kayak pendidikan gitu. Di sini inputnya itu kalau membutuhkan aplikasi atau bisnisnya, kalian berharap transaksi bisnisnya berjalan yang lancar. Proses yang dilakukannya itu adalah analisa sistem aplikasi, pembuatan fitur pada aplikasi, pembagian tim, pembagian task, dan analisa proyeksi keuangan. Outputnya itu apa? Itu aplikasi untuk melakukan bisnis klien. Outcome-nya itu adalah pelaku bisnis terbantu dengan adanya aplikasi yang tadi dibuat oleh warung IT. Dengan begitu, usaha akan lebih efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi aplikasi. Jadi target customer itu siapa aja sih? Jadi target customer itu ada beberapa ya. Jadi kayak UMKM, perusahaan, perorangan, dan juga organisasi. Kenapa UMKM? Karena kebutuhan kami itu akan sangat besar gitu. Karena kan terkadang ada juga gitu UMKM yang masih menggunakan teknologi jika masih manual dalam contoh kasus seperti yang Andi tadi tanyakan di atas. Jadi oleh karena itu orang IT hadir memberikan solusi terbaik untuk membangun atau mengatasi masalah dari UMKM yang masih menggunakan teknologi manual, tidak menggunakan teknologi aplikasi. Di sini juga kompetisi dan posisi pesaing, yaitu pesaing langsung dan pesaing tidak langsung. Pesaing langsung itu yang emang dia jasa itu sama gitu, kerjaannya itu sama gitu dengan orang IT. Itu kayak toko.id, mediatcinfo.com, rajaputramedia.com, mogap.com, rajaputramedia.com, absor.co.id. Bisa dilihat langsung itu seribulencer.com, freelancer.com, dan pasok.co.id. Kemudian juga ada sumber pendapatannya. Jadi dari mana sih sumber pendapatan itu? Kalau harga per unit dari warung IT, itu sifatnya dinamis. Karena dalam aplikasi itu dihitung berdasarkan jenis aplikasi yang dibuat itu apa, dan juga tingkat kompleksitas dan fitur yang ada pada aplikasi gitu, berapa banyaknya fitur dan tingkat kompleksitasnya, dan juga masuk timeline pembuatan gitu. Semakin cepat pembuatan yang di-request oleh klien, maka pastinya akan mempengaruhi harga, yaitu semakin besar. Apa itu CGS per unit? Nah, di sini yaitu pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan atau jasa warung IT tersebut itu selama menggunakan aplikasi. Ini adalah bab motornya, dia sifatnya dinamis ya. Ini juga ada jenis aplikasi yang akan dikembangkan kayak webview, toko online, e-commerce, transportation, finance, art, medical, education, and others. Di sini kayak webview di sini dihargai webview 100-8 juta, e-commerce 10 sampai 100, website ini 10 sampai 70 gitu. Di sini juga ada kebutuhan dana alokasi dana, ini pemasaran modal. Ini contohnya juga kayak kejar rekrutmennya berapa, capital expenditure pengembangan produk, jumlah kas, kemudian berapa bulan yang akan habis gitu dari jumlah kas yang dikeluarkan. Di
Sehingga target yang dicapai selama 2 tahun ke depan itu apa sih? Jadi di warung IT ini ketika Januari 2022 itu sudah dikenal oleh klien di market. Dia sudah mengetahui nih, oh ini warung IT nih, dia itu emang jasa yang bergerak di bidang kasih. Kemudian ada juga Manuel itu memiliki tim yang cukup, kemudian juga proyek yang berdatangan. Sini September 22 memiliki teamwork yang bagus, sini juga memiliki kata sendiri di Desember 22. Seperti ini masang iklan di berbagai media sosial, di sini cari percaya perusahaan, nambah resource SDN ya. Strategi apa itu strategi? Jadi pas 1 sampai bulan 16 ini kayak soft launching website profile, memiliki tim 5 orang, ini project klien. Proses grow ini bulan 7 11 kerja remote, digital campaign, memiliki tim 10 orang, menyewa tempat show working. Bulan 3 bulan 3 sampai 18 itu pas pada project campaign brand Indonesia, presentation team. Terus keempat, misalnya 24 mencari kandidat tim yang sesuai harga project klien, branding bagi media. Pas 5 ini, tahun 3 sampai tahun 5 ini, tim sudah lebih dari 15 orang, bangun setiap klien, mereka mengajar proyek inovasi baru. Pas 6 ini, kita pastikan sendiri, tim sudah memiliki 10 orang, 20 orang, memiliki banyak proyek klien. Ada proyeksi keuangannya, gitu. Proyeksi keuangannya itu apa aja, jadi kayak untuk produk tutorial ini, 15 dan 15 gitu, karena jumlah customer ini kayak jumlah klien yang 15 dan juga satu klien ini satu project atau unit, jadi 15 juga gitu. Ini ada sebuah pendapatannya, jadi kenapa di sini sebuah satu ini merupakan pendapatan yang emang dia itu real dari klien ya. Jadi contohnya itu, ini kenapa 750 juta? Karena diambil dari harga rata-rata suatu aplikasi berdasarkan kategori. Jadi tadi 50 juta kali 15 150 juta dan beserta berikutnya tahun 2, tahun 3, 4, dan 5. Di sini sumber pendapatan 2. Ini merupakan pendapatan yang berasal dari maintenance service ya. Jadi ketika aplikasi telah dibuat dan tidak ada kontrak antara klien dan pihak warung IT, maka ada juga maintenance service itu menyediakan. Jadi untuk biaya maintenance-nya ada juga untuk pendapatannya gitu. Di sini ada total pendapatan dan juga total pengeluaran COGS-nya yang dikeluarkan dan dimasukkan oleh perusahaan dalam pengembangan satu produk. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya atau kami, di mana saya di sini warung IT itu terdiri dari 4 anggota ya. Jadi saya sendiri sebagai Chief Executive Officer, kemudian Revisa Maulana Chief Financial Officer, ada juga Fauzan dan Adika sebagai staf IT. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.